Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu beserta bapak-bapak jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Pertama sekali kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, umur yang panjang sehingga kita dapat kembali melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kehadiran kita membawa keberkahan dalam hidup kita, baik secara pribadi, keluarga ataupun secara masyarakat. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian kita pada pagi hari ini sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini mungkin sering juga disampaikan oleh guru-guru kita kepada kita semua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Islam itu. Di mana kemarin kita sudah mengkaji tentang iman, Islam, ihsan. Nah, kebetulan ihsannya sudah pulang. Ada? Ya dah pulang. Iya, itu sekedar intermezzo aja, lalu awak kan. Kadang-kadang dulu gitu kan sedang wiri kan duduk aja kan, tapi tidak sama jawabnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam itu? Al-muslimu man salimal muslimin min lisanihi wa yadi. Orang Islam itu adalah orang yang selamat orang Islam yang lain dari lidahnya dan dari tangannya. Kita ulangi, orang Islam itu adalah orang yang selamat atau menyelamatkan orang Islam lainnya dari lisannya dan dari tangannya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau kita tengok agama itu, yakni agama Islam itu memiliki rangkaian-rangkaian kata yang kesemuanya itu saling memiliki keterkaitan dan memiliki hubungan.
Dan disitulah letaknya ketinggian Islam itu, dikatakan oleh Allah, inna dina indallahil Islam. Kemudian dalam hadis lain, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada lagi agama yang tinggi selain daripada agama Islam. Jadi beruntunglah kita berada di dalam agama Islam. Dan Allah pun sudah mengingatkan kepada kita, kalau mau mati, matilah. Jadi kalau bahasa kampung kami, kok nak jagui, jaguilah. Kok nak pudua, duit kau pudua lah. Atau dalam bahasa apanya, kalau mau mati, matilah. Tapi jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu kan bahasanya kadang-kadang kan mesti begitu supaya awak lebih paham itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu Allah SWT mengatakan, kalau mau mati, matilah, tapi janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, kenapa? Karena Islam itu dari akar kata diambil dari kata sallama yusallimu tasliman. Ya. Sallama yusallimu tasliman. Kalau dalam bahasa kita sallama yusallimu tasliman itu adalah yang bersangatan memberikan keselamatan. Nah, yang bersangatan memberikan keselamatan. Maka orang yang beragama Islam sudah dapat dipastikan bahwa dia dijamin akan selamat. Ya. Orang yang beragama Islam sudah dipastikan. Nah, kalau sudah dipastikan itu sudah 100% tuh Pak, tidak diragukan lagi. Sudah dipastikan ia akan selamat. Dan sudah dipastikan pula orang Islam itu akan bisa menyelamatkan. Jadi untuk dirinya, untuk orang, untuk dirinya, untuk di sekitar. Orang Islam sudah bisa dipastikan kalau dia mati nanti, maka dia akan bertemu dengan yang maha selamat. Siapa yang maha selamat itu? Siapa Bu? Allah. Dalam ayat itu kan ada juga, dalam solat kan sering juga ada saya baca. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ada nak kedengar awak tadi baca seketik di situ? Al-Malikul Qudusus Salam. Jadi salam itu yang ada di dalam ayat itu adalah Asmaul Husna. Berarti kalau Asmaul Husna, siapa yang dimaksud dengan as-salam dalam ayat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
orang yang Islam itu, maka bisa dipastikan dia akan bertemu dia dengan yang maha salam atau yang maha selamat. Di mana tempatnya? Jadi bertemu dengan Allah itu tidak bisa di pasar saja, tidak bisa di rumah, tidak bisa di jalan. Kalau kita betul-betul ingin bertemu dengan Allah itu, mestilah kita nanti masuk ke dalam suatu tempat yang disebut dengan Darussalam. Darussalam itu di mana? Sarupo. Ya, di surga. Orang yang akan bertemu dengan Allah itu tempat bertemunya nanti adalah di dalam surga. Nah, surga itu di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam hadis Rasulullah disebutkan adalah Darussalam, kampung keselamatan. Di Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, secara bahasa yang dijelaskan tadi rasul-rasul kalamak enggak? Ya, rasul-rasul kalamak lah. Maksud kalau awak lah beragama Islam itu, insyaallah awak akan selamat. Bisa lu awak menyelamatkan orang. Kemudian nanti mati awak dalam keadaan Islam. Bersobok kita dengan yang Maha Salam, tampaknya di Darussalam. Tapi nan Islam dan macam mana? Ikut dan agak barik sekali. Kalau dikatakan kita kau nanti boleh Islamnya Ustaz. Seolah nan Ustaz kecil Ustaz dah besok bersobok dia waktunya. Itu kan angan-angan kita ni, Pak. Ya, agak-agak awak nak apa? Ya, boleh saja. Sebab siapapun kan bisa bercita-cita. Ya. Siapapun boleh bercita-cita. Tapi yang Islam bagaimana? Muslim yang bagaimana? Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah itu. Salah satu di antara yang akan bisa seperti rangkaian yang kita bicarakan tadi itu adalah man salimal muslimun. Dari mana tadi? Orang yang bisa man salimal muslimin, bukan muslimun. Man salimal muslimin min lisanihi wa yadihi. Nah, orang Islam itu mestilah ia bisa menyelamatkan muslim-muslim yang lain min lisani, dari kejahatan lidahnya. Jadi lidah tu bahaya Bapak dan Ibu. Makanya lidah tu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditampik nenaga dalam sekitar. Di mana letaknya? Di muncuang. Kemudian muncuang tu di mukanya seketik dia pagan agak kare. Apa namanya? Gigi. Di bawah, di luar gigi tu dia lepas kacil Bu. Bibir. Ya. Jadi 2 kali pagar lidah. Kenapa? Kerana Allah tahu bahasa lidah tu berbahaya. Ya, lidah itu berbahaya. Jadi menyelamatkan manusia, menyelamatkan umat Islam itu, yang pertama yang mesti kita tekankan adalah selamatkan dia dari lidah kita. Lidah ini bisa membuat sebuah negara hancur nih Bu. Jangan awak berdua, bertiga, berampek, sekampung, serumah. Membuat negara hancur, menjadi dunia ini bisa berperang, itu bisa di lidah. Ya, bisa di lidah. Apa lain yang kenek-kenek antara pribadi dengan pribadi, antara keluarga, laki je bini, minantu je mintuo.
Boleh. Bahkan beradik kakak. Tidak jarang ini terjadi Bapak dan Ibu. Nah, di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, baik di sini di kampung halaman, dan hancur gara-gara cik. Nah, cik. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul menginginkan dan mengharapkan sebagai seorang muslim yang baik, ya, muslim yang baik, maka kita harus jago. Ya. Jago. Sebab Allah Rasulullah itu sangat membenci orang yang tak bisa menjaga lidahnya ini, meskipun dia seorang ahli ibadat. Ya. Lah tunggang tunggiknya beribadat Bapak dan Ibu. Bahkan mungkin ni mohon maaf bukan maksud ambon apa nak sampai ke tengkoraknya kau hitam ah. Tak kan yang kan ada orang kadang-kadang kan yang hitam. Ada kan? Kini sampai ke tengkoraknya kau hitam dia sujud. Mungkin mengkong-mengkong kan. Baitulah kira-kira banyaknya ibadat yang dia lakukan, tetapi itu tidak memiliki arti kalau dia tidak bisa menjaga lidahnya dengan baik. Nah, kan berhati-hati kita tuh, dan mesti berhati-hati kita dalam hidup agar lidah ini bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang lain, mati nanti dalam keadaan selamat, basuwo dengan nan maha selamat, masuk kita ke kampung nan selamat. Peliharalah lidah itu dengan baik. Ini kadang-kadang ikolo payahnya Bapak dan Ibu. Ikolo kadang-kadang payahnya dalam kehidupan kita kok. Dek apa tadi, lidah kata orang tak batulang. Ya. Kalau sempat diagi lidah aku tulang tu payah makan jariang, makan patai, makan lauk. Batu dia bawa mengunyah mencoba aja keluarnya kan. Tapi dia ini tak batulang. Kalau lama manusia kadang-kadang yang tidak bisa menjaga menerimanya dengan baik, maka sembarang dipakai saja. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, kalau rasanya kata Rasulullah, kamu tidak bisa menjaga lidahmu itu, maka lebih baik diam. Ya, lebih baik diam. Atau dalam bahasanya, kalau tidak bisa awak mengatakan dan elok, maka lebih baik diam. Tapi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, itu nan kita sabui tadi itu kan nan buruk-buruknya saja. Bahasa seseorang bisa hancur, antara dua orang bisa berlawanan, berseberangan, rumah tangga bisa terbelah, masyarakat bisa hancur, bahkan sebuah negara dunia ini akan bisa hancur dikarenakan oleh lidah. Tapi perlu kita ingat, lidah ini bisa mengangkat martabat manusia. Lidah ini bisa membuat seseorang menjadi mulia. Nah, sebagai seorang muslim, kalau kita betul-betul mengakui sebagai seorang muslim, jadikanlah lidah kita ini membuat diri kita mulia, membuat saudara kita mulia, membuat keluarga kita mulia, membuat anak keturunan kita mulia, membuat masyarakat kita mulia. Kita pakai kan Bapak dan Ibu. Jangan digunakan kepada yang tidak elok. Kau umpama ya.
Tapi mohon maaf nih Bu ya, bukan apa. Sekarang kita kan sedang membangun misalnya. Kemudian awak mengecek-ngecek je orang di kadai. Bos awak patang pula membantu pembangunan masjid. Tapi nya ndak berbunyi dah Pak. Ni ke apa tu? Awak pada pembayar itu. Hanya kan? Pada pembayar walau tu. Tapi seketik lagi je dah. Siapa? Nah. Paham ibu nak? Yang tak berbunyi ni sudah. Ya. Di dalam bahasa apanya Bu, nanti dengar di telinga awak. Ui. Awak walaupun bayar ini makan aja susah. Tapi seketik banyak awak satu je bangun masjid itu. Sianu. Sianu. Rumah ada. Oto banyak. Ambil sebanyak sampai ke Katiak. Itu contohnya, John. Ya. Salah satu contoh. Masih banyak contoh yang lain lagi. Ya, masih banyak contoh yang lain. Di mana kadang-kadang lidah ini membuat kita tidak selamat itu dari sisi apanya? Mungkin dari sisi kehidupan tidak ada apa-apa. Awak tidak lupa dia, awak tidak damam dia. Tapi apa yang hilang di situ, Bu? Nilai apa dan lahawa. Agi akan tadi sehingga ketika sampai nanti di akhirat, kosong melompong awak terima. Agi merek di situ, aku pahala sedekah. Tentu disingui si ke dalam, tidak ada le dah. Dia apa? Dia dan tadi itu, dia dan tak berbunyi itu. Hilang. Dikurasnya isi daripada apa yang sudah kita berikan. Makanya Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, inilah yang mesti kita pelihara dari hal-hal yang merugikan kita, yang membinasakan kita, lidah kita ini. Tapi kita jadikan lidah kita ini yang akan memuliakan kita, menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan hidup orang lain, sehingga kita nanti mati dalam keadaan Muslim. Kemudian ke mana oleh? Bertemu dengan yang maha selamat atau yang menyelamatkan, tampaknya di kampung keselamatan. Belum lagi tangan. Ya. Kata Rasulullah, min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim itu adalah orang Muslim yang bisa menyelamatkan Muslim yang lain dari lidahnya dan dari tangannya. Yang dimaksud dengan tangan itu apa? Apa setiap orang buat tanpa, buat cubik segala macam? Enggak. Tapi kakok tangan awak. Ya. Awak tidak pernah menjewer orang saja, awak tidak pernah. Menjantik orang awak tidak pernah. Meninju orang tidak pernah. Tapi banyak manusia yang tak selamat, yang hancur gara-gara kakok tangan awak. Itu maksudnya. Jadi kadang-kadang ada juga yang menjelaskan dan mengartikan hadis itu secara laziyah saja. Jadi kalau orang nak cok bertinju atau nak meninju orang,
mencubit-cubit orang, menjantik-jantik orang, itu tidak Muslim sudah. Bukan itu saja Bapak dan Ibu. Kalau kita perdalam makna hadis itu, dan lebih parah sebetulnya adalah banyak kita tidak bisa menyelamatkan Muslim yang lain, saudara kita yang lain, diulah kakuk tangan awak. Kakuk tangan le jalir buka. Perbuatan itu, ya, perilaku kita, perbuatan kita yang tidak menyelamatkan orang lain. Makanya di dalam berbuat, dalam bertindak tanduk, hendaklah kita dasarkan, kalau dalam kajian yang lebih ridho nak Allah dengan apa yang kita lakukan itu. Ridho nak Allah dengan apa yang kita buat. Kalau Allah ridho, pasti dia kakuk tangan awak tadi itu akan memberikan keselamatan kepada orang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya sekene aja kan Bu. Contohnya, tapi bisa dibawakan ke lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, berhubung karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, agar kita dapat tenang dalam melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan, marilah sama-sama kita luangkan waktu untuk datang ke masjid, membersihkan lingkungan masjid. Datang awak. Nah, apa nak bisa awak awal? Apa nak bisa awak kakuk? Kok kakuk tangan kau? Nah, sehingga dengan demikian kita telah memberikan ketenangan, ketentraman bagi orang lain, bagi diri kita, ya, dalam menjalankan ibadah. Nah, salah satunya adalah ibadah puasa Ramadan, solat sunat tarawih, solat witir. Melalui apa? Kita cuba buat masjid ini menjadi nyaman. Itu kakuk tangan namanya. Ya, kakuk tangan. Atau kalau umpamanya kita tidak memiliki tenaga, tidak memiliki tenaga, awak lah sesuatu aja. Kadang-kadang usahakan untuk menyekok, mengocok semen tak bisa lagi. Apa nak bisa dia awak lagi? Mungkin pikiran awak tu kakuk tangan je namanya. Ya, usulan kita. Atau apa tu? Mungkin dalam bentuk materialnya. Kakuk tangan awaknya. Jadi Muslim itu sebetulnya memiliki peluang yang besar, peluang yang banyak untuk bisa hidup selamat di dunia dan di akhirat. Intinya Bapak dan Ibu, dengan jalan apa? Selamatkan pula lah orang Muslim yang lain dari lidah kita dan kakuk tangan awak. Itu apanya? Kesimpulannya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya panjang-panjangnya ceramah aku tak lama masuk nar. Awak tua kadang-kadang daya terima awak aku tak laku lah kan. Tak sama kalau sekolah sekian jam atau pelajaran, kan? Tapi kalau lah didikan subuh, kalau lah nampak dan datang tu lah banyak mencari yakin tu tak boleh panjang-panjang kaji. Tadilah banyak melengong-lengong apa pun buat orang tu kan. Ini. Ada pertanyaan Bu sebelum kita tutup? Ada Pak? Ada Mas? Ada jam barat. Ya. Ya, baik. Nanti malam jadi. Di Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan rahmati Allah, mudah-mudahan